Halo sahabat, bisa kau selamat datang kembali di tempat di mana kisah nyata tentang keberanian luka dan kebangkitan diceritakan dengan penuh emosi dan inspirasi. Pernahkah kamu merasa dilupakan oleh orang yang paling kamu cintai? Hari ini kita akan menyelami kisah seorang wanita yang selama ini dianggap tidak pantas, tidak cukup cantik, tidak cukup layak, bahkan oleh suaminya sendiri. Namun siapa sangka, justru di saat paling gelap, dia bangkit dengan cara yang paling elegan dan membalas semua pengkhianatan dengan satu kejutan yang membuat semua orang terdiam. Ini bukan sekadar cerita tentang perselingkuhan, tapi tentang harga diri yang dipulihkan cinta yang tulus dan keberanian untuk melangkah keluar dari bayang-bayang. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like jika kamu mendukung wanita kuat seperti Laura. Share video ini ke teman-temanmu yang butuh inspirasi dan subscribe ke channel. Bisa kok, agar kamu tidak ketinggalan kisah luar biasa lainnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Namanya Laura. Seorang wanita anggun bersahaja dan penuh ketulusan. Selama 5 tahun terakhir, ia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk satu nama. Revan, suaminya cinta, pertamanya sekaligus pria yang dulu ia percaya akan menggenggam tangan sampai akhir hayat. Laura bukan hanya istri yang setia di balik layar. Ia adalah tiang penyangga saat Revan jatuh bangun memulai karier dari nol. Dari masa-masa di mana makan sehari saja harus dihitung cermat, hingga saat Revan mulai dikenal di kalangan pebisnis muda. Laura selalu ada. Ia bukan hanya pasangan, tapi juga pendengar terbaik, penghibur di kala gagal dan pelindung ketika dunia seakan menjatuhkan. Namun seperti banyak kisah menyakitkan lainnya, cinta yang paling tulus kadang tak cukup untuk menahan seseorang yang sudah merasa lebih tinggi. Revan berubah. Sedikit demi sedikit, hampir tak terlihat pada awalnya. Pulang semakin larut malam. Alasan lembur yang terlalu sering muncul, hingga panggilan telepon yang kini dijawab dengan tergesa dan nada jengah. Laura dengan hati yang penuh curiga, namun tetap berharap menahan semua keganjilan itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Revan hanya kelelahan, bahwa ini semua hanya fase dan cinta. Mereka akan kembali seperti dulu. Sampai pada suatu malam dunia, Laura runtuh tanpa peringatan. Ponsel Revan tertinggal di meja makan, hal yang jarang sekali terjadi. Saat ponsel itu berbunyi insting, Laura membawanya melihat layar. Nama yang muncul asing, Sheila. Amandemen pesan yang masuk. Lebih menyakitkan dari pukulan manapun yang pernah ia terima. Kata-kata mesra candaan yang hanya bisa muncul di antara dua orang yang saling jatuh cinta. Dan itu bukan cinta untuk dirinya. Laura tidak hanya membaca satu atau dua pesan, ia menggulir membuka percakapan lama yang rupanya sudah berlangsung lebih dari setahun. Ya, 1 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk menyusun pengkhianatan. Waktu yang cukup menyayat untuk emosional kepercayaan seorang istri yang telah memberikan segalanya. Tapi Laura tidak menangis. Bukan malam itu. Yang ia lakukan hanyalah duduk diam, menatap kosong ke layar ponsel yang dingin dan tak bersalah, namun menyimpan bukti bahwa cintanya telah diludahi. Tangannya bergetar, tetapi bukan karena takut. Ia tahu malam itu adalah titik balik, bahwa dirinya yang selama ini pasrah dan diam demi menjaga rumah tangga kini harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu tidak boleh lahir dari amarah semata. Beberapa hari setelahnya Laura kembali berperan seperti biasa. Ia menyajikan kopi untuk Revan dengan senyum tipis membukakan pintu. Setiap kali sang suami pulang larut malam dan tidak pernah mengangkat topik tentang Sheila. Tapi di balik semua kesabaran itu, pikirannya mulai merancang sesuatu. Bukan sekadar pembalasan dendam. Ancient tentang hagaung diri. Gaya yang selama ini ia kubur dalam-dalam hanya demi mempertahankan pernikahan yang kini telah runtuh tanpa suara. Yang paling menyakitkan bagi Laura bukan hanya pengkhianatan fisik,
Tapi fakta bahwa Revan pria yang ia cintai ternyata malu untuk menunjukkan dirinya sebagai istri. Dalam berbagai kesempatan, formal pertemuan bisnis atau pesta elit, Revan selalu menolak mengajaknya. Alasannya klise tapi menohok. Kamu nggak cocok di dunia ini. Laur katanya suatu hari, lain waktu lebih menusuk lagi. Aku malu kalau kamu tampil cupu di depan rekan-rekan kerja. Laura menelan semuanya. Ia tak pernah melawan, tak pernah membela diri. Ia hanya berpikir mungkin benar. Mungkin ia terlalu sederhana. Mungkin ia tak pantas berdiri di samping Revan yang kini telah menjadi orang besar. Tapi setelah membaca pesan-pesan itu, semua kesadaran menamparnya keras. Ia tidak kurang, ia tidak buruk. Ia hanya dicintai oleh pria yang tak tahu cara menghargai wanita. Dan justru, di saat itulah seseorang dari masa lalu muncul kembali dalam ingatannya, Adrian Lesmana. Seorang CEO muda yang karismatik dan sukses pernah menjadi teman dekatnya semasa kuliah. Bahkan sempat menaruh hati padanya sebelum Laura memilih menikah dengan Revan. Tanpa sadar tangannya mengetik sebuah pesan pendek. Hai Adrian, kamu masih ingat aku? Tak sampai 2 menit balasan datang Laura. Mana mungkin aku lupa kamu? Balasan itu seperti cahaya kecil yang menyelinap di celah-celah luka hati. Malam itu, Laura menyadari bahwa hidupnya belum selesai, bahwa ia masih punya harga diri, dan yang terpenting, ia masih punya pilihan. Laura memandangi bayangannya di cermin wanita dengan mata sembab wajah lelah dan rambut acak. Tapi di balik sorot mata itu, ada tekad baru yang mulai tumbuh. Ia tidak akan lagi menjadi korban, ia tidak akan lagi diam, dan ia tidak akan membiarkan pesta itu, pesta di mana Revan berencana membawa Sheila sebagai pendamping menjadi milik mereka berdua saja. Karena di pesta itulah dunia akan melihat siapa Laura sebenarnya. Malam itu, setelah percakapan singkat dengan Adrian, Laura duduk lama di depan laptopnya. Layar kosong menatapnya balik, seolah menantang untuk membuat keputusan. Jantungnya berdetak keras, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran baru yang mulai merambat perlahan di dalam dirinya. Ia tahu untuk sekali ini, ia harus berpikir dengan kepala dingin, bukan dengan hati yang penuh luka. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Laura mulai mencari informasi tentang Sheila. Bukan untuk mengintimidasi, melainkan untuk memahami siapa sebenarnya wanita itu. Ia tidak ingin membabi buta dalam mengambil langkah. Ia butuh tahu musuhnya. Ia perlu menguasai medan sebelum bergerak. Segala informasi tentang Sheila, pekerjaan lingkaran pertemanan kebiasaan dikumpulkan dengan teliti. Setiap detail kecil menjadi potongan puzzle dalam rencananya yang semakin matang. Tak hanya itu, Laura juga mulai memperbaiki dirinya sendiri. Ia sadar, selama ini ia membiarkan dirinya larut dalam rutinitas rumah tangga, mengabaikan penampilan, melupakan siapa dirinya sebelum semua ini terjadi. Kini Laura kembali ke akarnya. Ia mulai meluangkan waktu untuk perawatan diri, memperhatikan kesehatan, dan yang terpenting, membangun kembali rasa percaya diri yang selama ini terkikis pelan-pelan Adrian, yang ternyata masih menyimpan ketulusan yang sama, seperti dulu menjadi sosok pendukung di balik layar. Ia tidak pernah memaksa atau menggurui. Ia hanya menawarkan bantuan di saat Laura membutuhkannya, menjadi suara tenang di tengah badai kebimbangan. Melalui sambungan video call malam itu, Adrian menatap Laura dengan serius dan berkata, "Kalau kamu mau membalas Laur, lakukan dengan cara yang membuat mereka tidak bisa melupakanmu. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan menunjukkan bahwa kamu lebih berharga dari yang pernah mereka kira." Kata-kata itu tertancap kuat di hati Laura. Ia tidak ingin menjadi wanita yang marah-marah di depan umum, tidak ingin menjadi aib bagi dirinya sendiri. Ia ingin berdiri tegak anggun dan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di benak semua orang, terutama Revan dan Sheila.
Rencana itu pun mulai terbentuk dengan lebih jelas. Undangan acara besar di dunia bisnis pesta megah yang akan dihadiri oleh para tokoh penting menjadi panggung utama. Revan tentu saja berencana membawa Sheila sebagai pasangannya. Bagi Revan, Laura hanyalah istri tua yang membosankan sementara. Sheila adalah trofi barunya yang lebih menarik dan pantas dipamerkan. Tetapi Revan salah besar. Sementara itu, Laura terus mengasah dirinya. Ia menghubungi seorang stylist pribadi yang diperkenalkan oleh Adrian, belajar bagaimana membawa diri, memilih busana yang tepat, dan melatih cara berjalan berbicara. Bahkan tersenyum dengan penuh kepercayaan diri. Setiap sesi adalah perjalanan kecil menuju kebangkitan dirinya. Steinig Apartment yang ia lewati kini memantulkan sosok baru. Bukan lagi wanita yang dulu selalu menundukkan kepala, melainkan seorang ratu yang siap merebut kembali martabatnya. Di rumah Laura tetap berperan seperti biasa. Ia masih melayani Revan dengan sopan, masih tersenyum, meski hatinya sudah jauh dari pria itu. Ia tahu kekuatan sejati adalah tetap tenang saat badai mengamuk di dalam dada. Revan yang terlena oleh kebohongannya sendiri tidak pernah menyadari bahwa Laura tengah menyiapkan kejutan yang akan mengguncang dunianya. Malam sebelum pesta, Laura berdiri lama di depan cermin gaun beludru. Biru gelap rancangan desainer ternama melekat sempurna di tubuhnya. Kalung berlian kecil menggantung anggun di lehernya, menambah aura keanggunan tanpa kesan berlebihan. Rambutnya disanggul rapi dengan beberapa helai rambut yang dibiarkan terurai lembut membingkai wajah cantiknya. Ia memandang dirinya sendiri dengan mata berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi karena bangga. Ia telah kembali, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tepat pada waktunya, dering bel rumah memecah keheningan. Adrian berdiri di depan pintu, mengenakan setelan abu-abu gelap yang membingkai posturnya dengan sempurna. Matanya membesar sejenak saat melihat Laura. Ia kehilangan kata-kata. Lalu akhirnya berkata, "Pelan, kamu luar biasa malam ini, Laura." Laura tersenyum kecil, membalas pujian itu dengan anggukan tenang. "Aku siap," katanya. Mereka melaju ke ballroom mewah, tempat pesta, digelar lampu-lampu kota, mengalir melewati jendela mobil seperti aliran bintang hening. Di antara mereka, bukan hening yang canggung, melainkan hening yang penuh pengertian. Ini adalah malam yang telah mereka persiapkan bersama malam, di mana Laura akan menunjukkan bahwa ia bukan lagi bayang-bayang seseorang, melainkan bintang utamanya. Begitu memasuki ballroom, semua mata seolah berhenti bergerak. Kilatan kamera, bisikan kagum, tatapan yang sulit dialihkan, semua tertuju pada Laura dan Adrian. Tidak ada satupun yang mengenali Laura sebagai istri biasa, yang dulu selalu menghilang di balik bayang-bayang. Revan kini ia berdiri di tengah sorotan sejajar dengan para ratu sosialita papan atas, bahkan mungkin lebih bersinar dari mereka. Di seberang ruangan, Revan dan Sheila baru saja tiba. Revan dengan kepercayaan diri tinggi melangkah masuk tangan. Sheila bergelayut di lengannya, namun langkahnya membeku saat matanya menangkap sosok Laura. Dadanya seolah diremuk dalam satu tarikan napas. Ia nyaris tidak percaya. Wanita yang berdiri anggun di samping CEO muda paling berpengaruh di kota ini adalah Laura, istrinya Sheila. Menyipitkan mata mencoba mengabaikan ketidaknyamanan yang mulai merayap di punggungnya. Ia berbisik ke telinga Revan, "Itu istrimu kan kok? Cantik banget malam ini." Namun Revan tidak menjawab. Ia hanya menatap Laura dengan wajah campuran antara kekaguman, kemarahan, dan rasa takut. Laura berjalan perlahan bersama Adrian. Tubuhnya tegak, langkahnya mantap. Ia tidak menoleh sedikit pun ke arah Revan. Baginya malam ini bukan tentang membalas dendam secara murahan. Ini tentang membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar seorang istri yang dikhianati. Ia adalah seorang wanita yang tahu nilai dirinya sendiri. Beberapa kolega bisnis menghampiri memperkenalkan diri, bahkan mengundang Laura untuk bergabung dalam percakapan mereka.
Laura tersenyum sopan, berbicara dengan cerdas dan elegan, membuat siapa saja yang mendengarnya terpukau. Tidak ada lagi Laura yang malu-malu atau merasa minder. Kini ia adalah sosok yang tahu betul siapa dirinya dan apa yang pantas ia terima. Di tengah keramaian Laura, sesekali mencuri pandang ke arah Revan. Ia melihat kegelisahan di wajah pria itu, melihat bagaimana Revan terus melirik ke arah Adrian dan dirinya dengan mata penuh kecemasan. Laura menahan senyum. Ia tahu Revan mulai menyadari kesalahan fatal yang telah diperbuatnya. Dan ini baru permulaan. Dengan anggun Laura melangkah lebih dalam ke ruangan mengapit lengan Adrian yang menuntunnya dengan tenang. Gemerlap, lampu kristal menggantung di langit-langit dentingan gelas anggur dan bisik-bisik tak sabar mulai memenuhi udara. Semua strange perhotskin meringekam dan Tans perlu bertanya, semua bisa merasakan bahwa malam ini ada sesuatu yang berbeda. Revan menelan ludah, tangannya yang menggenggam lengan Sheila. Sedikit mengencang tanpa sadar. Ia ingin berpura-pura santai, tapi keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Setiap langkah Laura seolah menelanjangi semua kesalahan yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum palsu dan kemewahan semu. Ia sadar tak ada cara untuk bersembunyi dari kenyataan yang kini terpampang begitu jelas di depan mata. Sementara itu, Sheila yang awalnya percaya diri dengan gaun ketat mencoloknya mulai merasa kecil. Tatapan tamu-tamu yang awalnya tertuju padanya kini beralih sepenuhnya kepada Laura. Bahkan orang-orang yang mengenalnya, yang dulu pernah memuji kecantikannya, kini tampak meliriknya dengan rasa heran, seolah menyadari betapa dangkal dan murahan penampilannya dibandingkan keanggunan Laura. Adrian membawa Laura bergabung dalam lingkaran eksklusif para CEO dan pebisnis papan atas. Di sana, Laura diperkenalkan sebagai rekan istimewa Adrian dalam proyek barunya, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung pemberdayaan wanita. Saat Laura berbicara, semua orang mendengarkan. Ia berbicara dengan tenang penuh wawasan dan sesekali menambahkan humor halus yang membuat semua hadirin tersenyum. Tidak ada seorang pun yang bisa mengabaikan karisma yang dipancarkannya malam itu. Di sudut ruangan Revan hanya bisa berdiri kaku, wajahnya pucat. Ia tahu setiap kali seseorang berbicara dengan Laura, setiap kali seseorang tertawa, mendengarkan perkataannya, itu seperti jarum yang menusuk langsung ke dalam egonya. Ia yang dulu menganggap Laura tidak cukup layak, kini harus melihat kenyataan pahit bahwa istrinya justru bersinar jauh, melebihi semua ekspektasi yang pernah ia tetapkan. Tak lama kemudian, pembawa acara naik ke panggung kecil di ujung ballroom mengumumkan bahwa sesi penghargaan akan segera dimulai. Ada kegembiraan yang mengalir di udara campuran antara antisipasi dan rasa ingin tahu yang mendalam. Dan di tengah semua itu, Adrian memberi isyarat kecil kepada Laura. Dengan tenang, Adrian melangkah ke atas panggung mengambil mikrofon. Semua percakapan berhenti, semua mata tertuju padanya. Selamat malam, para tamu terhormat. Suara Adrian terdengar mantap mengalun di seluruh ruangan. Malam ini kita merayakan bukan hanya pencapaian bisnis, tapi juga kekuatan sejati dari keberanian, kepercayaan diri, dan harga diri seorang wanita. Beberapa orang mulai berbisik penasaran kemana arah pidato ini, dan untuk itu, lanjut Adrian sambil tersenyum ke arah Laura. Saya ingin mempersembahkan penghargaan kehormatan malam ini kepada seseorang yang telah menginspirasi banyak orang di antara kita dengan keteguhan hatinya, dengan keanggunannya dalam menghadapi badai, dan dengan keberaniannya untuk berdiri kembali ketika semua orang meragukannya. Lampu sorot perlahan beralih ke Laura ruangan hening. Laura melangkah, maju satu langkah demi satu langkah. Gaunnya berkilau di bawah cahaya lampu. Ia menerima mikrofon dari Adrian, lalu berdiri menghadap seluruh hadirin. Terima kasih, suara Laura tenang tapi tegas. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan berdiri di sini, malam ini. Ia berhenti.
Sejenak menatap hadirin dengan mata berbinar. Ada masa di mana saya merasa kecil. Ada masa di mana saya percaya bahwa nilai diri saya ditentukan oleh bagaimana orang lain melihat saya. Tapi malam ini, saya berdiri di sini bukan untuk meminta validasi siapapun. Saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa harga diri seorang wanita tidak pernah dan tidak akan pernah bergantung pada siapa yang ia cintai, siapa yang mengkhianatinya, atau siapa yang mencoba menjatuhkannya. Beberapa tamu mulai bertepuk tangan pelan, tapi penuh makna. Laura tersenyum kecil, lalu melanjutkan suaranya mengeras sedikit. Saya pernah dicintai, dikhianati, dan direndahkan. Tapi saya memilih untuk tidak membalas dengan kebencian. Saya memilih untuk membalas dengan menjadi versi terbaik dari diri saya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebuah amplop putih dari clutch kecil di tangannya. Dan malam ini, saya ingin menutup satu bab dalam hidup saya untuk membuka babak baru yang lebih indah. Ia melangkah turun dari panggung, langsung menuju meja tempat Revan dan Sheila duduk. Semua mata mengikuti gerakannya. Sheila terlihat pucat, Revan tampak seperti ingin menghilang. Dengan tenang, Laura meletakkan amplop itu di meja di depan Revan. "Ini untukmu," katanya lirih, tapi terdengar jelas. Revan menunduk membuka amplop itu dengan tangan gemetar surat cerai. Resmi Sheila memandangnya dengan mata membelalak, menyadari bahwa semuanya sudah berakhir. Bukan hanya hubungan mereka, tapi juga reputasi, martabat, dan masa depan yang mereka khayalkan bersama. Tanpa berkata-kata lagi, Laura berbalik. Ia hendak jalan sebelah kelepang centut tengah tepuk tangan yang kini menggema di seluruh ruangan. Bukan tepuk tangan kasihan, bukan tepuk tangan simpati, tapi tepuk tangan kekaguman. Laura kembali ke sisi Adrian, yang menyambutnya dengan senyum bangga. Malam itu pesta terus berlanjut. Tapi semua orang tahu, sorotan malam itu adalah Laura, wanita yang bangkit dari pengkhianatan, dari penghinaan, dan membalikan segalanya dengan penuh elegansi. Sementara Revan dan Sheila tenggelam dalam rasa malu yang tak terelakkan. Laura menari pelan bersama Adrian, membiarkan dirinya menikmati kemenangan kecil. Bukan kemenangan atas orang lain, tapi kemenangan atas rasa takut yang dulu pernah menguasainya. Dalam pelukan Adrian, di bawah kilauan lampu kristal, Laura menutup matanya sejenak. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Masih banyak luka yang harus disembuhkan, masih banyak ketidakpastian yang harus dihadapi. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun. Ia adalah dirinya sendiri, utuh, kuat, dan bebas. Dan malam ini, untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, Laura akhirnya bisa tersenyum. Bukan karena ingin membuat orang lain bahagia, tapi karena ia benar-benar bahagia. Beberapa minggu berlalu sejak malam pesta itu, dan kehidupan Laura berubah jauh lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Sejak peristiwa dramatis di ballroom mewah, itu namanya mulai beredar di kalangan bisnis sebagai sosok wanita yang tak hanya kuat, tetapi juga visioner. Banyak yang ingin mengenalnya, banyak yang ingin bekerja sama dengannya. Tawaran kolaborasi berdatangan dunia yang dulu terasa menutup pintunya kini justru membukakan lebar-lebar, seolah mengakui bahwa Laura memang layak berdiri di antara mereka. Namun Laura tahu bahwa perubahan sejati tidak hanya terjadi di luar. Perubahan terbesar justru terjadi di dalam dirinya. Setiap pagi saat ia menatap cermin, ia melihat bukan lagi wanita yang dulu takut kehilangan cinta seorang pria. Ia melihat seseorang yang menemukan cintanya pada diri sendiri. Tatapan matanya lebih tajam, lebih hidup. Senyumnya lebih tulus. Bukan lagi senyum yang dipaksakan demi menyenangkan orang lain. Ia telah berdamai dengan masa lalu, menerima setiap luka, dan mengubahnya menjadi kekuatan. Di sela-sela kesibukannya membangun bisnis bersama Adrian, Laura juga mulai lebih berani mengeksplorasi hal-hal yang dulu ia lupakan.
Ia kembali melukis hobi lamanya yang pernah ia tinggalkan sejak menikah. Ia mengunjungi galeri seni, bergabung dalam komunitas wanita pengusaha. Bahkan mulai rutin mengikuti kelas yoga untuk menjaga keseimbangan tubuh dan pikirannya. Suatu sore yang hangat, Laura duduk di balkon apartemennya menggenggam secangkir teh hangat. Ia memandangi langit Jakarta yang mulai memerah keemasan sebuah pemandangan sederhana yang dulu sering ia abaikan. Di sampingnya, laptopnya terbuka menampilkan proposal bisnis baru yang tengah ia susun. Namun untuk sesaat, ia membiarkan pikirannya mengembara, menikmati keheningan yang jarang ia miliki dulu. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Adrian. Besok ada gathering komunitas bisnis wanita. Aku pikir kamu harus hadir. Bukan sekadar tamu, tapi pembicara utama. Mereka butuh inspirasi nyata, Laur. Dan aku tahu tidak ada yang lebih layak daripada kamu. Laura tersenyum membaca pesan itu. Sebuah senyum kecil penuh rasa syukur. Dulu ia bahkan ragu berbicara di depan orang banyak. Sekarang ada orang-orang yang mempercayainya untuk membagikan cerita dan inspirasinya. Malam itu, Laura merenung panjang. Ia sadar perjalanan ini bukan hanya tentang membalas dendam terhadap Revan atau Sheila. Ini tentang dirinya, tentang membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia lebih dari cukup lebih dari sekadar bayang-bayang seorang suami. Keesokan harinya, Laura bersiap dengan hati penuh semangat. Ia mengenakan setelan putih, elegan riasan natural, dan rambut yang disanggul sederhana namun anggun. Saat ia berdiri di depan cermin, sebelum berangkat, ia berbisik pelan kepada bayangannya. Ini untukmu. Untuk semua luka yang telah kamu lewati. Untuk semua malam tanpa tidur. Untuk semua air mata yang tak pernah dilihat orang. Ini adalah kebangkitanmu. Di acara itu, Laura berbicara dengan penuh keyakinan. Ia tidak hanya membagikan kisah tentang bagaimana ia bangkit dari pengkhianatan, tapi juga bagaimana ia belajar untuk tidak lagi mengukur dirinya dari pandangan orang lain. Ia mengajak semua wanita di ruangan itu untuk berani menentukan nilai mereka sendiri, untuk tidak membiarkan siapapun merendahkan harga diri mereka. Kadang, kata Laura, suaranya bergetar pelan namun kuat, kita harus kehilangan sesuatu yang kita kira berharga untuk akhirnya menemukan siapa diri kita sebenarnya. Ruangan hening, banyak mata berkaca-kaca. Ada sesuatu yang tulus dalam kata-kata Laura, sesuatu yang melampaui sekadar pidato motivasi biasa. Itu adalah suara dari seorang wanita yang benar-benar pernah jatuh hancur dan membangun dirinya kembali dari reruntuhan. Setelah acara usai, banyak orang mendatanginya, memberikan ucapan selamat, berbagi cerita pribadi, bahkan ada yang memeluknya dengan mata basah. Laura menerima semuanya dengan hati yang lapang. Ia tahu malam itu bukan hanya dirinya yang dikuatkan. Ia telah menyalakan lilin harapan di hati banyak orang lain. Sementara itu, di sisi lain kota Revan menyaksikan dari kejauhan perubahan Laura. Ia melihat postingan-postingan tentang Laura di media sosial, membaca berita tentang keberhasilan proyek-proyek yang dipimpin Laura, dan mendengar cerita tentang betapa dihormatinya mantan istrinya itu di dunia bisnis kini. Setiap berita terasa seperti pukulan lain di wajahnya. Ia sadar ia telah kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia dapatkan kembali, Sheila. Setelah skandalnya terbongkar, ia menghilang dari peredaran. Beberapa proyek bisnis yang ia harapkan runtuh satu persatu. Nama baiknya hancur Revan. Meskipun mencoba mempertahankan sisa-sisa bisnisnya, tidak bisa mengembalikan reputasinya yang telah tercoreng. Kehidupan yang dulu penuh dengan kebanggaan dan kesombongan, kini digantikan oleh rasa sesal yang pahit. Namun bagi Laura, semua itu tidak lagi penting. Baginya kemenangan sejati bukan saat melihat orang yang menyakitinya jatuh. Kemenangan sejati adalah saat ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri, menatap dunia dengan kepala tegak tanpa membawa beban dendam di dadanya. Malam itu setelah acara Adrian,
mengundangnya makan malam di sebuah restoran kecil yang hangat dan nyaman. Mereka berbincang santai tentang banyak hal, tentang bisnis, tentang kehidupan, tentang mimpi-mimpi baru. Ada tawa, ada keheningan, ada rasa nyaman yang mengalir tanpa perlu kata-kata berlebihan. Di sela percakapan, Adrian memandang Laura dengan mata yang dalam. "Laura," katanya pelan, "aku tahu kamu masih butuh waktu. Aku tidak ingin mendesak, tapi aku ingin kamu tahu, kapanpun kamu siap. Aku ada di sini bukan untuk menyelamatkanmu, karena kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi untuk berjalan bersamamu, sejajar, bukan di depan, bukan di belakang." Laura terdiam sejenak, meresapi kata-kata itu. Di masa lalu, ia pernah mengira bahwa cinta harus berarti bergantung. Kini ia mengerti, cinta sejati adalah berjalan bersama, saling menghormati, saling mendukung tanpa kehilangan jati diri. Dengan senyum hangat, Laura membalas, "Terima kasih, Adrian. Aku belum tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu satu hal. Aku siap melangkah maju. Dengan atau tanpa siapapun, aku akan tetap berdiri." Adrian tersenyum, mengangkat gelas anggurnya, dan Laura pun mengikuti. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang bertabur bintang, dua hati yang sama-sama pernah terluka memilih untuk percaya bahwa setiap luka yang pernah mereka alami, setiap kehilangan yang pernah membuat mereka terjatuh, tidak sia-sia. Bahwa semua itu telah membawa mereka ke titik ini. Titik di mana mereka bisa saling menatap, saling memahami, dan mungkin perlahan membangun sesuatu yang baru. Dan Laura, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, tidak lagi merasa takut. Ia tahu siapa dirinya. Ia tahu apa yang ia layak dapatkan, dan ia tahu apapun yang terjadi, ia akan selalu punya dirinya sendiri untuk diandalkan. Itu adalah kemenangan terbesar yang tidak akan pernah bisa direbut siapapun darinya. Dengan langkah yang mantap dan penuh martabat, Laura perlahan turun dari panggung, membiarkan gaun marun yang membalut tubuhnya bergoyang ringan mengikuti setiap gerakan. Cahaya lampu kristal memantulkan kilauan samar dari kalung berlian mungil di lehernya, membuatnya terlihat seperti sosok yang turun dari dimensi lain, terlalu agung untuk disentuh, terlalu kuat untuk direndahkan. Di tangan kanannya, ia menggenggam map putih berisi surat cerai yang sudah ia persiapkan sejak berbulan-bulan lalu. Simbol keputusannya untuk menutup babak hidup yang penuh luka. Namun kini berakhir dengan elegansi dan kemenangan. Saat Laura mendekati meja tempat Revan dan Sheila, duduk, suasana ballroom menjadi senyap luar biasa. Seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar hanya untuk menyaksikan momen ini. Para tamu yang sebelumnya sibuk dengan percakapan ringan dan gelas-gelas anggur mewah mereka, kini membungkam, menahan napas, menanti ledakan yang sudah mereka rasakan di udara. Revan, yang biasanya begitu percaya diri, kini duduk kaku, kulit wajahnya kehilangan warna tangan. Yang menggenggam gelas bergetar halus. Sheila di sisi lain mulai menarik napas cepat kedua, matanya membelalak, tak percaya melihat Laura yang kini berdiri hanya beberapa langkah darinya, memancarkan kekuatan yang tak mungkin disangkal. Laura berhenti tepat di depan mereka. Ia menatap Revan dalam-dalam, menelusuri wajah yang dulu pernah ia cintai dengan seluruh hatinya. Wajah yang kini hanya memunculkan rasa lega, karena akhirnya ia mampu melepaskan. Ia meletakkan map putih itu di meja dengan gerakan pelan, namun tegas, sehingga suara kertas menimpa meja terdengar jelas di keheningan yang menegangkan. "Ini untukmu, Revan," kata Laura. Suaranya tenang, nyaris lembut, namun penuh dengan kekuatan yang tak dapat dipatahkan. "Sesuai dengan semua yang sudah kamu hancurkan, aku mengembalikanmu kebebasan yang kamu cari-cari selama ini. Mulai malam ini, kita sudah bukan siapa-siapa lagi." Revan membuka mulutnya, seolah ingin berbicara membela diri, atau mungkin memohon, tetapi tidak ada suara yang keluar.
Ia hanya bisa menatap surat cerai itu dengan mata kosong. Menyadari betapa dalamnya ia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa digantikan, Sheila di sampingnya mulai menangis tanpa suara meremas lengan Revan yang tidak lagi menanggapi keberadaannya. Ia tahu, malam ini bukan hanya hubungan terlarang mereka yang runtuh, tapi juga reputasi, harga diri, dan seluruh ilusi yang mereka bangun bersama. Laura mengalihkan pandangannya ke Sheila, hanya sejenak, dan tanpa sepatah kata pun, ia menyampaikan semua yang perlu dikatakan. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya rasa kasihan yang tulus. Rasa kasihan untuk seorang wanita yang rela menghancurkan dirinya sendiri demi sesuatu yang palsu. Tanpa memperpanjang drama, Laura membalikkan badan, membiarkan gaun merah marunnya berkibar anggun saat ia melangkah, pergi meninggalkan Revan dan Sheila terkubur dalam rasa malu yang dalam dan tidak akan pernah mereka lupakan. Tepuk tangan perlahan mulai terdengar pelan-pelan dari sudut-sudut ruangan. 1-2 lalu, puluhan orang berdiri, bertepuk tangan menghormati keberanian Laura. Tepuk tangan itu mempermalukan Revan. Bukan pula tepuk tangan untuk memperingati akhir sebuah pernikahan. Ini adalah penghormatan untuk seorang wanita yang telah bangkit dari kehancuran berdiri dengan anggun di tengah badai dan menunjukkan kepada dunia bahwa harga diri seorang wanita lebih kuat daripada pengkhianatan manapun. Laura kembali ke sisi Adrian yang berdiri menunggunya. Tatapan pria itu penuh rasa bangga dan penghormatan. Tanpa kata, Adrian mengulurkan tangannya dan Laura menyambutnya dengan tenang. Mereka berjalan keluar dari ballroom yang kini riuh oleh bisikan, meninggalkan ruangan yang penuh dengan rasa kagum dan rasa malu yang bercampur aduk udara. Malam menyambut mereka begitu pintu besar itu terbuka. Angin malam yang sejuk membelai wajah Laura, seolah-olah memberikan selamat atas keberanian yang baru saja ia tunjukkan. Menyatu ia menarik napas panjang, membiarkan udara segar memenuhi paru-parunya. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang membelenggu langkahnya. Di pelataran Hotel, Adrian membukakan pintu mobil untuknya. Namun sebelum masuk, Laura berhenti sejenak memandang langit malam yang bertabur bintang. Di balik semua luka, semua air mata dan semua pengkhianatan, ada perjalanan panjang menuju malam ini. Dan Laura tahu, setiap langkah penuh, rasa sakit yang pernah ia lewati tidak sia-sia. Semua itu telah menempanya menjadi wanita yang kini berdiri dengan kepala tegak, dengan hati yang tidak lagi bergantung pada validasi siapapun. Di dalam mobil, Laura dan Adrian melaju melewati jalan-jalan kota yang berkilauan. Mereka tidak banyak berbicara, membiarkan keheningan yang nyaman mengisi ruang di antara mereka. Di dalam hatinya, Laura tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Akan ada tantangan baru, akan ada luka baru, mungkin juga cinta baru. Tapi kini ia menghadapinya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keberanian yang lahir dari luka yang telah disembuhkan. Ketika mobil berhenti di depan apartemen barunya, Laura berbalik kepada Adrian, menatap pria yang selama ini diam-diam menjadi tembok yang kokoh saat ia nyaris runtuh. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan, tetapi Laura memilih sesuatu yang lebih sederhana, lebih tulus. "Terima kasih," bisiknya pelan penuh makna Adrian. Hanya tersenyum sebuah senyum yang tenang, namun menghangatkan dan berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih. Laur, kamulah yang membawa dirimu sejauh ini. Aku hanya beruntung bisa menyaksikannya." Malam itu, setelah berpisah dengan Adrian, Laura berdiri lama di balkon apartemennya. Lampu-lampu kota berpendar indah di kejauhan, dan suara hiruk-pikuk Jakarta malam hari terdengar samar. Ia memeluk dirinya sendiri, merasakan kehangatan yang berbeda. Kehangatan yang lahir bukan dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri.
dengan mata yang basah namun tersenyum. Laura berbisik pada dirinya sendiri di dalam hati, "Aku layak bahagia, aku layak dicintai. Aku layak memilih diriku sendiri setiap hari." Dan dengan bisikan itu, Laura menutup babak kelam dalam hidupnya, membuka lembaran baru yang penuh harapan, penuh mimpi dan penuh janji kepada dirinya sendiri, untuk tidak pernah lagi mengecilkan dirinya demi cinta yang salah. Perjalanan baru telah dimulai, dan untuk pertama kalinya Laura melangkah ke depan, bukan dengan rasa takut, melainkan dengan keyakinan penuh bahwa apapun yang terjadi, ia akan selalu memiliki dirinya sendiri, utuh tak tergoyahkan dan lebih bersinar daripada sebelumnya. Pagi itu, ketika sinar matahari menerobos melalui tirai apartemen barunya, Laura membuka matanya dengan perasaan yang berbeda. Ada ketenangan yang mengalir di dalam dadanya, rasa damai yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi panggilan telepon yang membuat hatinya berdegup cemas. Tidak ada lagi pesan-pesan rahasia yang menghancurkan kepercayaan, dan tidak ada lagi rasa takut ditinggalkan. Yang ada hanyalah dirinya sendiri, utuh, kuat, dan siap memulai hidup baru. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, membiarkan telapak kakinya menyentuh lantai dingin, seolah menyambut dunia yang kini terbuka lebar di hadapannya. Di dapur kecilnya, ia menyeduh secangkir kopi hitam. Aroma kuatnya memenuhi udara, memberi suntikan semangat untuk menghadapi hari yang panjang. Di atas meja tumpukan dokumen bisnis menantinya. Proyek-proyek baru, kemitraan strategis dan rencana besar yang selama ini hanya berani ia impikan dalam hati. Laura menatap semua itu dengan sorot mata baru. Tidak lagi ada keraguan. Tidak ada lagi rasa tidak layak. Yang ada hanya satu keyakinan sederhana. Namun kokoh, ia mampu. Ia selalu mampu. Hanya saja dulu ia terlalu sibuk membuktikan dirinya kepada orang yang salah. Hari-harinya kini diisi dengan pertemuan-pertemuan penting, diskusi bisnis dan pengembangan jaringan. Bersama Adrian, ia mendirikan sebuah perusahaan baru yang fokus pada event organizing mewah dan pemberdayaan perempuan muda di dunia bisnis. Proyek ini bukan hanya tentang keuntungan finansial, melainkan tentang memberikan ruang bagi lebih banyak wanita untuk menemukan suara dan kekuatan mereka, sebagaimana Laura pernah menemukannya setelah masa-masa tergelap dalam hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti perayaan kecil. Setiap pencapaian sekecil apapun menjadi pengingat bahwa luka masa lalu tidak pernah sia-sia. Mereka adalah batu pijakan yang membentuknya menjadi sosok yang hari ini berdiri dengan kepala tegak. Dalam perjalanan ini, Laura juga mulai memulihkan hubungannya dengan dirinya sendiri. Ia kembali melukis, membiarkan jemarinya bermain dengan warna-warna cerah di atas kanvas kosong, mengungkapkan emosi yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia mengikuti kelas yoga di studio kecil dekat apartemennya, menikmati setiap tarikan napas dalam yang membawanya semakin dekat dengan ketenangan batin. Bahkan sesekali ia membiarkan dirinya untuk sekadar duduk di taman kota, membaca buku, atau menikmati secangkir teh tanpa merasa bersalah karena tidak produktif. Pada suatu sore yang cerah, saat Laura duduk di sebuah kafe sambil meninjau beberapa dokumen, ia menerima sebuah pesan dari Adrian. "Aku baru saja mendaftarkan kita ke dalam program mentorship untuk pebisnis muda. Aku ingin kamu jadi mentor utama, Laur. Kamu punya banyak yang bisa dibagikan." Laura tersenyum kecil. Ia wasanasnos dan hawa buta selalu. Unia tidak akan pernah membayangkan dirinya menjadi seseorang yang bisa menginspirasi orang lain. Namun kini, ide itu tidak lagi terasa asing. Justru ia merasa terpanggil. Membagikan kisahnya bukan hanya bentuk keberanian, tetapi juga bentuk penyembuhan. Setiap kata yang ia bagikan kepada orang lain adalah bekas luka yang kini berubah menjadi cahaya. Beberapa minggu kemudian, Laura berdiri di depan ruangan penuh dengan wanita muda,
penuh harapan, penuh mimpi, dan juga penuh ketakutan. Ia berbicara bukan sebagai seseorang yang sempurna, melainkan sebagai seseorang yang pernah jatuh dan bangkit kembali. Ia bercerita tentang rasa sakit, tentang pengkhianatan, tentang kehilangan. Tetapi yang lebih penting, ia berbicara tentang harapan, tentang kekuatan yang lahir dari dalam diri, dan tentang keindahan memulai kembali meski hati pernah hancur. Setiap mata yang menatapnya malam itu dipenuhi rasa kagum dan semangat. Laura melihat pantulan dirinya di mata-mata itu, gadis-gadis muda yang mungkin pernah meragukan diri mereka sendiri seperti dirinya dulu. Dan saat ia menutup sesi malam itu dengan kalimat, "Jangan pernah biarkan orang lain menentukan nilai dirimu." Laura merasa untuk pertama kalinya bahwa semua luka, semua air mata, semua malam tanpa tidur, akhirnya menemukan maknanya. Di tengah kesibukan barunya, Adrian tetap hadir, tidak sebagai penyelamat, tetapi sebagai teman sejati, sebagai rekan seperjalanan yang sabar, dan memahami ritme hidup Laura, yang kini sepenuhnya berbeda. Ia tidak pernah menuntut, tidak pernah memaksa. Ia hanya ada menjadi jangkar yang tenang ketika dunia terasa terlalu bising. Ada malam-malam ketika Laura dan Adrian duduk berdua di balkon. Apartemen Laura berbicara tentang masa depan, tentang impian, tentang ketakutan yang masih sesekali muncul. Ada tawa, ada keheningan, ada percakapan panjang yang membangun keintiman tanpa tekanan. Tanpa mereka sadari hubungan mereka tumbuh. Perlahan bukan dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan, tetapi dari rasa saling menghargai dan saling membebaskan. Namun Laura tahu hubungan ini harus berjalan dengan kecepatan yang ia tentukan sendiri. Luka lama butuh waktu untuk benar-benar sembuh. Dan Adrian dengan semua kesabarannya mengerti itu. Ia tidak pernah terburu-buru, tidak pernah mendesak Laura untuk melangkah lebih cepat daripada yang hatinya siap. Pada suatu malam, di awal musim hujan, saat hujan tipis membasahi kaca jendela, apartemen Laura duduk di sofa memeluk secangkir coklat panas. Yang semaris nusyait hampir sejalanan senlen panjang yang dermakin ia lalui sendiri dari malam-malam penuh tangisan diam, dari hari-hari di mana ia merasa tidak berarti, hingga ke saat ini di mana ia bisa tersenyum tulus untuk dirinya sendiri. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, akan ada tantangan baru, akan ada rasa sakit baru, karena hidup tidak pernah berhenti menguji. Tapi ia juga tahu, kini ia punya fondasi yang tak tergoyahkan. Ia punya cepomi, por dirinya sendiri. Sesuatu yang tidak pernah ia sadari. Betapa berartinya hingga ia hampir kehilangannya. Laura mengangkat wajahnya, menatap pantulan dirinya di kaca jendela yang berkabut. Ia melihat sosok seorang wanita tidak sempurna, penuh bekas luka, tetapi juga penuh keberanian, keanggunan dan tekad yang membara. Dalam hatinya Laura berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia akan terus berjalan, terus tumbuh, terus bermimpi. Bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan ketakutan atau keraguan mengendalikan hidupnya. Bahwa ia akan memilih cinta-cinta untuk dirinya sendiri. Cinta untuk hidup, dan mungkin suatu hari nanti, cinta untuk seseorang yang benar-benar layak. Dan dengan tekad itu, Laura menutup matanya, membiarkan suara hujan mengalun di sekitarnya, membasuh sisa-sisa luka yang masih tertinggal. Ia tahu perjalanan ini panjang, tapi ia tidak lagi takut. Karena kali ini ia melangkah dengan cinta, cinta yang dimulai dari dalam dirinya sendiri. Dan itu bagi Laura adalah kemenangan yang sesungguhnya. Hari itu Laura berjalan perlahan di sepanjang trotoar yang basah oleh sisa hujan semalam. Langit masih kelabu, awan berat menggantung rendah di atas gedung-gedung tinggi. Jakarta menciptakan suasana, seolah dunia pun ikut merenung. Ia menggenggam erat tas kecilnya, sementara pikirannya berkelana jauh, menelusuri jalan panjang yang telah ia lalui untuk sampai di titik ini.
Dalam beberapa bulan tahun terakhir, hidupnya telah berubah drastis. Bukan hanya secara lahiriah, dengan bisnis yang berkembang pesat, dengan namanya yang kini dikenal di banyak kalangan, tetapi lebih penting lagi secara batin. Laura merasa ia telah menjadi orang yang benar-benar berbeda, lebih kuat, lebih jujur terhadap dirinya sendiri, dan lebih damai. Namun di balik semua keberhasilan itu, ada satu pintu yang belum sepenuhnya ia tutup, satu bagian dari masa lalu yang masih bergetar di sudut hatinya. Sore itu, Laura menerima pesan dari Revan, sebuah pesan sederhana, penuh kerendahan hati. Laura, bolehkah aku bertemu denganmu sekali saja? Aku tidak ingin mengganggumu. Aku hanya ingin meminta maaf dari lubuk hatiku yang terdalam. Laura menatap pesan itu lama, membiarkan setiap kata menembus lapisan-lapisan pertahanannya. Ia tidak marah, ia tidak terluka lagi. Yang ada hanyalah rasa lega dan mungkin sedikit rasa kasihan untuk pria yang dulu pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Ia tahu untuk benar-benar bebas, ia harus menghadapi bagian ini. Bukan untuk Revan, tetapi untuk dirinya sendiri. Tanpa banyak pikir, Laura membalas singkat, besok sore, kafe biasa. Jam 5, keesokan harinya, Laura memilih pakaian sederhana, kemeja putih bersih, dan celana panjang hitam, tanpa riasan berlebihan. Ia ingin pertemuan ini menjadi tentang kejujuran, tentang menatap satu sama lain, apa adanya, tanpa topeng, tanpa pura-pura. Ketika ia tiba di kafe, itu suasana sore begitu sepi. Hanya beberapa pengunjung yang sibuk dengan laptop atau buku. Mereka Revan sudah menunggunya. Duduk di sudut menundukkan kepala tangannya, menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin. Saat Laura melangkah mendekat Revan, berdiri dengan canggung, lalu kembali duduk saat Laura mengangguk kecil. As vozes de mereka hanya diam. Udara di antara mereka dipenuhi dengan kata-kata yang tak terucapkan, dengan kenangan yang samar-samar, masih membekas, namun tak lagi menyakitkan. Akhirnya Revan membuka mulut, suaranya serak. Laura, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tidak ada kata maaf yang cukup untuk apa yang telah aku lakukan. Laura menatapnya tenang, tanpa kemarahan. Revan melanjutkan, matanya berair. Aku menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar percaya padaku. Aku mengkhianati wanita yang membangkitkanku dari nol. Setelah kamu pergi, semuanya runtuh. Bukan hanya bisnis, bukan hanya reputasi, tapi hidupku. Aku kehilangan segalanya. Laura menghela napas pelan. Ada rasa iba, tetapi tidak ada keinginan untuk kembali ke masa lalu. Ia tahu penyesalan Revan adalah milik Revan sendiri. Ia tidak bertanggung jawab untuk menyembuhkannya. Dengan suara lembut, tapi penuh ketegasan, Laura berkata, "Aku sudah memaafkanmu, Revan. Sejak lama, aku tahu kalau aku terus memegang kemarahan itu, aku hanya akan terus menyakiti diriku sendiri." Revan menunduk bahunya berguncang pelan, tapi, lanjut Laura, memaafkan tidak berarti aku bisa kembali. Hidupku sudah berjalan ke arah yang berbeda sekarang. Aku belajar mencintai diriku sendiri. Sesuatu yang dulu sering aku abaikan demi orang lain. Revan mengangguk perlahan, meskipun jelas berat baginya untuk menerima kenyataan itu. Pertemuan itu tidak berakhir dengan drama. Tidak ada air mata yang meledak, tidak ada permohonan putus asa. Hanya ada dua orang yang pernah berbagi hidup, kini memilih untuk saling melepaskan dengan damai. Saat Laura melangkah keluar dari kafe itu, ia merasakan hatinya lebih ringan daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa ia telah memberikan kado terbaik, bukan hanya untuk Revan, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Kebebasan sejati. Di luar hujan kembali turun, rintik-rintik membasahi dunia dalam aroma tanah yang harum. Laura mendongakkan wajahnya ke langit, membiarkan butiran air membasahi pipinya. Merasa seolah seluruh alam semesta ikut membersihkan luka-luka lama yang kini benar-benar sembuh. Hari-hari berikutnya,
Laura kembali fokus pada impiannya. Ia memperluas jangkauan bisnisnya, memperbanyak proyek sosial untuk membantu wanita muda membangun karir mandiri. Ia berbicara di konferensi, mengisi workshop, menulis artikel tentang pemberdayaan perempuan. Semakin banyak orang yang terinspirasi oleh kisahnya, bukan karena drama masa lalunya, tetapi karena bagaimana ia memilih untuk bangkit dan bersinar. Adrian tetap hadir setia, mendukung tanpa pernah menekan. Ia tahu bahwa cinta sejati bukan tentang mengikat, melainkan tentang membebaskan. Laura perlahan membuka hatinya, bukan karena rasa butuh, tetapi karena rasa percaya. Ia belajar bahwa cinta tidak seharusnya membuat seseorang mengecilkan dirinya, melainkan membuatnya tumbuh lebih tinggi, lebih kuat. Pada suatu malam yang tenang, di balkon apartemen Laura yang dipenuhi aroma bunga melati dari pot-pot kecil yang ia rawat sendiri, Adrian mengajaknya berbicara. Dengan suara yang penuh kehangatan, Adrian berkata, "Laura, aku tidak akan pernah meminta kamu untuk mempercepat apapun. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kapanpun kamu siap, aku akan di sini, bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk berjalan bersamamu, seiring langkah sejajar." Laura menatap mata Adrian, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa hatinya benar-benar siap. Dengan senyum yang tulus, ia membalas, "Aku tidak sempurna, Adrian. Aku masih belajar, tapi aku ingin mencoba bersamamu." Adrian tidak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam tangan Laura hangat. Pasti seperti janji diam-diam bahwa apapun yang akan terjadi, mereka akan hadapi bersama. Tiba di bawah langit malam yang bersih setelah hujan, Laura menutup matanya. Sejenak merasakan semua cinta, semua rasa syukur, semua harapan yang mengalir deras di dalam dirinya. Perjalanan panjangnya penuh luka dan air mata, tapi semua itu membawanya ke tempat ini. Tempat di mana ia memilih dirinya sendiri, memilih kebahagiaan, dan akhirnya memilih cinta yang layak ia terima. Dan kali ini, Laura tahu, ia tidak lagi berjalan sendirian. Beberapa bulan setelah malam itu, kehidupan Laura memasuki babak baru yang dipenuhi cahaya dan ketenangan. Tidak lagi ada bayang-bayang masa lalu yang mengintai di sudut pikirannya. Tidak ada lagi keraguan tentang nilai dirinya. Ia telah melewati badai besar dan kini berdiri di atas tanah yang kokoh. Bukan karena orang lain mengangkatnya, melainkan karena ia sendiri memilih untuk bangkit berdiri dan melangkah maju dengan penuh keberanian. Di sebuah pagi, cerah Laura dan Adrian duduk berdua di balkon apartemen baru mereka. Mereka memilih tempat ini, apartemen di lantai tinggi dengan pemandangan langit terbuka, karena mereka ingin memulai segalanya dari awal. Setiap sudut apartemen itu terasa hangat dan hidup dihiasi dengan foto-foto perjalanan kecil mereka. Lukisan-lukisan yang Laura buat sendiri dan rak-rak buku yang penuh dengan mimpi-mimpi baru. Adrian menyeduh 2 cangkir kopi aroma harum memenuhi udara. Ia membawa 1 cangkir ke Laura yang duduk santai dengan buku terbuka di pangkuannya. Senyum di wajah Adrian, begitu alami, begitu damai, seolah seluruh dunia. Mereka hanya berputar di sekitar momen kecil ini, sederhana, tapi sempurna. Laura menerima cangkir itu dengan senyum yang tidak kalah hangat. Ia menatap mata Adrian, mata yang selalu memberinya rasa aman, rasa dihargai dan rasa dicintai tanpa syarat. Ia tahu cinta sejati tidak selalu datang dengan gempita. Kadang cinta sejati hadir dalam keheningan, dalam kesabaran, dalam ketulusan, untuk tetap tinggal, bahkan ketika segalanya tampak rapuh. Hari-hari mereka kini dipenuhi dengan tawa, dengan percakapan panjang tentang masa depan, tentang impian-impian yang dulu hanya berani disimpan dalam hati. Laura dan Adrian bukan hanya berbagi cinta, tetapi juga berbagi visi tentang kehidupan yang ingin mereka bangun, bersama kehidupan yang berakar pada kepercayaan, pada saling mendukung, dan pada ruang yang cukup untuk tumbuh masing-masing.
Suatu sore saat langit mulai berwarna jingga, Adrian mengajak Laura berjalan-jalan di taman kecil di tengah kota. Angin sore meniup lembut. Daun-daun berguguran perlahan menciptakan pemandangan yang hampir seperti lukisan hidup. Mereka berjalan berdampingan, tangan mereka saling menggenggam erat, seolah tidak ada yang mampu memisahkan mereka lagi. Di bawah sebuah pohon besar yang rindang, Adrian berhenti. Ia menatap Laura dengan mata yang penuh dengan sesuatu yang dalam, sesuatu yang lebih dari sekadar cinta. Ia menarik napas panjang lalu berkata dengan suara bergetar pelan, namun pasti, "Laura, aku tidak pernah ingin memilikimu, seperti memegang sesuatu yang takut hilang. Aku ingin menjadi orang yang berdiri di sampingmu saat kamu mengejar semua impianmu, saat kamu menemukan dirimu sendiri lebih dalam lagi." Laura merasakan matanya memanas, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap. Tidak pernah ia bayangkan bahwa setelah semua luka, semua kehilangan, ia akan bertemu seseorang yang begitu menghormati dan mencintainya dengan cara yang begitu murni. Adrian mengeluarkan sebuah cincin kecil dari sakunya, sederhana, namun indah, bukan sekadar perhiasan, melainkan simbol dari perjalanan panjang yang telah mereka lewati. Ia tidak berlutut karena bagi mereka ini bukan tentang tradisi, ini tentang kesetaraan. Ia hanya membuka kotak itu di telapak tangannya, menawarkan, bukan memaksa. "Aku tidak butuh jawaban hari ini," lanjut Adrian. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ingin menjalani hidup ini bersamamu kapanpun kamu siap." Laura menatap cincin itu lalu menatap Adrian. Dan dalam hatinya ia mendengar suara kecil yang selama ini ia cari, suara yang mengatakan bahwa akhirnya ia telah pulang. Ia tersenyum, mengulurkan tangannya, dan tanpa ragu ia mengambil cincin itu. "Aku siap," katanya, suaranya bergetar karena bahagia. "Bukan karena aku butuh seseorang untuk menyelamatkanku, tapi karena aku ingin berbagi semua yang telah aku temukan tentang diriku denganmu." Adrian tersenyum, wajahnya bersinar seperti matahari sore yang perlahan tenggelam di balik pepohonan. Ia menyelipkan cincin itu di jari Laura, lalu menariknya ke dalam pelukan yang hangat, kokoh, dan penuh janji tentang masa depan yang akan mereka bangun bersama. Malam itu, mereka duduk lama di taman, berbicara tentang pernikahan kecil yang sederhana, mungkin hanya dihadiri oleh orang-orang terdekat, tanpa kemewahan berlebihan, tanpa topeng. Mereka ingin hari itu menjadi selebrasi tentang keberanian untuk mencintai lagi, tentang memilih satu sama lain setiap hari dalam suka maupun duka. Hari bermunculan di langit malam. Laura menatap ke atas, membiarkan dirinya tersenyum lebar. Sebuah senyuman yang lahir dari kedalaman jiwa yang telah melalui begitu banyak badai. Namun tetap memilih untuk percaya bahwa cinta sejati itu ada bukan untuk menyelamatkan, tetapi untuk menemani perjalanan menjadi diri sendiri yang seutuhnya. Dalam pelukan Adrian, di bawah langit penuh bintang, Laura tahu bahwa kisah hidupnya tidak pernah tentang menjadi korban atau pahlawan dalam cerita orang lain. Kisah hidupnya adalah tentang memilih dirinya sendiri, tentang membangun kembali reruntuhan dengan tangan gemetar, namun hati yang penuh tekad, tentang mempercayai bahwa setelah semua luka, setelah semua kehilangan, cinta yang sejati selalu menemukan jalannya. Dan kali ini Laura berjalan ke depan, bukan lagi dengan rasa takut, tetapi dengan keberanian, dengan cinta, dan dengan tangan seseorang yang tidak akan pernah mencoba mengubahnya, melainkan mencintai semua dirinya dengan segala kekuatan dan ketidaksempurnaan. Sebuah perjalanan baru dimulai. Bukan perjalanan untuk menemukan siapa dirinya, tetapi perjalanan untuk merayakan siapa dirinya selama ini. Dan Laura daring the shops untuk memperbaiki setiap langkah kecil di jalan itu. Bahwa semangat dengan cinta yang ia pilih dan yang memilihnya kembali tanpa syarat.